أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Di pagi hari ini saya akan membahas alasan kenapa Ruben Onsu menjadi mualaf. Nah, pada prinsipnya kita di negara Republik Indonesia ini adalah setiap orang mempunyai hak asasi yang tidak bisa dibatasi, yang tidak bisa dilarang oleh undang-undang manapun. Dia memiliki kebebasan. Itu negara kita memberikan peluang. Nah, saya mencari tahu tentang alasan kenapa Ruben Onsu mualaf. Ruben Onsu mengambil keputusan untuk meninggalkan Kristus, meninggalkan kekristenan, meninggalkan emas murni, dan melangkah keluar menjadi mualaf atau Islam. Dia baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai persyaratan ketika orang di luar Islam masuk jadi Islam. Dia harus ucapkan 2 kalimat syahadat yang dituntun oleh seorang ustadz atau tokoh agama lainnya. Nah, saudara-saudara, berita yang saya temukan adalah selama 4 tahun Ruben Onsu mencari jawaban, mencari kenyamanan. Ya, karena dia selama menjadi Kristen itu dia frustrasi. Ada banyak persoalan yang dia hadapi dan dia tidak menemukan jawaban. Dia mencari kurang lebih 4 tahun. Ya. Dan dia meninggalkan istrinya. Ya, dia ceraikan istrinya. Lalu dia masuk jadi Islam. Nah, saudara-saudara, ini penting bagi kita untuk tetap bertahan. Karena Alkitab berkata, barang siapa yang bertahan sampai kepada kesudahannya, dia akan selamat. Nah, saudara-saudara, selama dia menjadi Kristen, dia punya masalah beban berat. Dia mencari ketenangan, tetapi tidak menemukan jawaban ketenangan itu. Sehingga dia mengatakan dia menemukan ketika dia jadi Islam. Dia mempelajari itu dan dia menemukan jawaban di situ, dan dia mengambil keputusan untuk meninggalkan Kristus. Dan saya boleh mengatakan bahwa keputusan dia ambil ini karena dia tidak lagi mencintai Kristus, dia tidak lagi mencintai Alkitab, dia tidak lagi mencintai doa. Dia tidak mencintai firman Allah. Padahal di dalam firman Allah, di dalam Alkitab itu sudah jelas-jelas tertulis. Ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Amin. Apalagi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku, maka aku akan bertindak. Ya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jadi kita serahkan hidup dulu, jangan dulu serahkan masalah.
Nah, Ruben Onsu tidak memiliki hal-hal yang istimewa ini dalam Alkitab. Jadi saudara-saudara, ketika kita punya masalah, jangan dulu serahkan masalah. Serahkan hidup dulu kepada Tuhan. Setelah kita serahkan hidup, barulah kita serahkan masalah. Ini loh Tuhan masalah saya. Nah, dengan sendirinya Tuhan akan tolong kita. Memberikan Roh Kudus supaya kita kuat menghadapi. Jadi ketika kita mendapat masalah, bukan berarti supaya kita tenang, kita nyaman. Tidak. Ketika kita dapat masalah, kita harus menghadapi. Bagaimana cara kita menghadapi? Kristus ada. Undang Dia masuk dalam hati kita. Dia akan menguatkan kita untuk bisa menghadapinya. Jadi kita tidak bisa lari. Sangat-sangat disayangkan Ruben tidak kuat. Dasarnya rapuh, pondasinya rapuh. Dia tidak mendapat ketenangan. Lalu saya curiga yang kedua. Mungkin ini jadi alasan utama, tapi nanti kita akan lihat berjalannya waktu. Karena dia mengatakan bukan karena wanita. Bukan karena wanita dia tinggalkan Kristus. Tetapi dia punya kedekatan dengan Desi Ratnasari. Nah, kita akan lihat ke depan. Kalau sampai ke depan nanti dia mengambil Desi Ratnasari sebagai istrinya, nah ini masalahnya. Berarti ketidaknyamanan dan lain-lain itu hanya sebuah alasan dia memilih Ratnasari. Nah, kalau itu saudara, mari kita dekat dengan Allah supaya kita tenang. Serahkan hidup, maka Allah akan bertindak menyelesaikan setiap persoalan-persoalan hidup kita. Ya, Alkitab apa yang kurang? Di dalam Alkitab sudah jelas tertulis semua tentang masa depan. Ya, masa depan. Ya. Di dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Bukan andai-andai. Ya, bukan nanti. Bukan mudah-mudahan. Tetapi pasti. Di dalam Kristus ada kepastian hidup, ada kepastian selamat. Jangan pernah tinggalkan Kristus. Jangan jual Kristus demi jabatan. Karena banyak orang juga jual Kristus karena jabatan. Jual Kristus karena harta. Jual Kristus karena wanita. Jual Kristus karena karir. Jual Kristus karena pekerjaan. Saudara, itu sifatnya sementara. Dan ujung-ujungnya saudara akan kecewa. Nah, kepada saudara-saudara yang sementara menonton tayangan ini, saya ingatkan, ya, berdoa. Ya, Tuhan sayang saudara. Tuhan menyayangi saudara. Berdoa dengan tekun. Jangan berdoa asal-asal. Berdoa dengan tekun. Tuhan akan kasih kekuatan kepada saudara. Baca Alkitab. Minta hikmat Tuhan. Tidak mengerti apa yang saudara baca. Undang, cari hamba Tuhan, cari pelayan Tuhan untuk membantu saudara bisa mengerti. Ya, tetapi utamakan doa itu kepada Tuhan. Minta pengertian langsung secara spiritual. Tuhan akan kasih pengertian itu. Ya, Alkitab sangat jelas. Ya, Alkitab itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Camkan ini saudara. Supaya apa? Pondasi saudara kuat. Tidak akan rapuh. Ya, tidak akan rapuh. Apapun goncangan saudara tetap kuat. Sekali Kristus, tetap Kristus untuk selama-lamanya. Apapun yang saudara hadapi. Mungkin saudara ditawarkan dengan jabatan.
Mungkin saudara ditawarkan dengan kedudukan. Mungkin saudara ditawarkan dengan harta, keuangan. Mungkin saudara ditawarkan dengan fasilitas. Itu sifat sementara. Mungkin saudara ditawarkan dengan wanita. Saudara, ujung-ujungnya saudara akan kecewa. Kenapa? Karena saudara sudah mengecewakan Kristus. Ya, ingat, Allah adalah Allah yang cemburu. Ya, Allah yang cemburu. Ya, saudara akan tanggung akibatnya atau menanggung apa yang saudara lakukan. Ya, kiranya Tuhan menolong kita ya, saudara, tetap kuat, tetap semangat. Ya, jangan jauh dari Dia, jangan jauh. Ya, mendekatlah kepada Allah, maka Dia akan mendekat kepadamu. Ya, Tuhan Yesus kiranya menolong kita sekalian. Shalom.